Halo, kembali lagi dengan Classroom. Kali ini kita akan membahas mengenai sudut-sudut dan garis sejajar. Nah, ini untuk matematika SMP kelas 7. Nah, sudut dan garis sejajar ini masuk dalam geometri dan pengukuran untuk matematika. Kedudukan dua garis dalam satu bidang itu ada 4 bagian. Kedudukan yang pertama yaitu adalah sejajar. Jadi, bila kita lihat garis G dan H, dua garis ini sejajar. Sejajar itu artinya dalam bidang datar, bisa dalam bentuk miring, ini sejajar, bisa juga dalam bentuk ke atas. Ini juga sejajar. Kemudian yang kedua, berpotongan. Garis A dan B ini akan berpotongan di titik K. Nah, ini perpotongannya seperti ini. Nanti di kedua garis ini akan terbentuk sudut-sudut. Ini akan terbentuk sudut-sudut seperti itu. Kemudian berimpit. Nah, artinya berimpit ini adalah ada garis-garis yang berhimpit dalam satu bidang. Nah, seperti garis A, B, dan C. Dia akan membentuk garis L. Secara terpisah, garis ini akan seperti ini. Titik A, titik B, titik C. Seperti itu. Jadi ketika dia sudah berimpit, dia akan membentuk satu garis lurus, garis L. Bersilangan. Nah, untuk bersilangan ini akan berbeda dengan berpotongan. Karena kalau untuk bersilangan, garis AB hanya akan menyilang ke Q dan P. Tidak memotong. Menyilang. Nah, ada perbedaan di sana. Dan ini akan terbentuk bila kita melihatnya dari sebuah bangun ruang, di mana di sini ada satu garis yang bisa kita tarik seperti ini, dia akan membentuk persilangan atau menyilang seperti itu. Sifat-sifat garis sejajar. Aksioma atau postulat. Yang pertama, dengan dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Nah, seperti ini. Nomor 1 bisa kita lihat seperti ini. Dua buah titik. Nah, ini kita akan bisa membentuk satu garis lurus. Atau dua buah titik seperti ini, kita akan membentuk satu garis lurus. Ya. Untuk yang kedua, dengan satu titik di luar garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, ini misalnya kita punya garis L, nanti kita ada titik di luar garis ini, kita akan bisa hanya membuat satu garis lurus sejajar M. Nah, ini dari satu titik. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu akan memotong garis yang kedua juga. Nah, misalnya ada dua buah garis sejajar. Ini nanti akan memotong seperti ini. Jika sebuah garis memotong salah satu garis, nah, garis L ini sudah memotong garis M. Sehingga garis L ini juga dapat memotong garis N. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar. Nah, jika ada dua garis sejajar, ada lagi garis lain, maka ini adalah sejajar. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sudut sehadap. Sudut-sudut pada dua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis.
Nah, ini garisnya, misalnya kita sebut garis M ya. Jadi, dua garis sejajar ini ketika dipotong garis M, dia akan membentuk sudut-sudut. Yang pertama, hubungan dua sudut yang kita punya adalah sudut sehadap. Sudut sehadap itu seperti ini. Seperti A2 sama dengan B2. Nah, ini. A2 sama dengan B2. Dan kemudian ini sehadap ya. Mereka akan berhadapan. Kemudian yang kedua, A3 sama dengan B3. Ini berhadapan. Pasangan sudut sehadap pada gambar adalah A2 sama dengan B2. Ini sudah kita lihat, A2 sama dengan B2. Oke. A3 sama dengan B3. A3 sama dengan B3 sudah kita lihat, dan A4 sama dengan B4. Kemudian juga A1, sudut A1 sama dengan B sudut B1. Nah, ini adalah sudut-sudut sehadap. Seperti itu. Jadi, kita harus memperhatikan ketika garis M ini adalah garis lurus. Tapi kalau misalnya garis M menjadi garis miring, dia nanti akan berbeda. Berbeda sudut-sudut yang terbentuk. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sudut dalam berseberangan kita bisa sebut sebagai SDB. Sudut dalam berseberangan. Nah, ini ada garis M yang memotong dua garis sejajar K dan L. Ya, bisa dilihat. Di dalam garis, artinya di dalam, ini di dalam garis ya. Karena ini di luar, ini di luar. Ini di dalam. Bagian sini adalah bagian dalam. Sudut dalam berseberangan, artinya di dalam dua garis sejajar tersebut ada sudut-sudut yang sama dan berseberangan, yaitu A2 dan B4. Seperti terlihat, A2 dan B4 ini adalah sama. Ya, itu sudut dalam berseberangan. Kemudian yang C, sudut luar berseberangan. Kita bisa sebut SLB. Sudut luar berseberangan. Berarti dia akan berada di luar garis sejajar tersebut. Nah, ini. Ini kita lihat, ini adalah ruang di luarnya. Bagian di luarnya, di luar dua garis sejajar tersebut. Nah, kita dapatkan sudut-sudut yang sama, yaitu A1 sama dengan B3. A1, ini A1, ini A1 ya, sama dengan B3. Berseberangan. Sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Kemudian sudut A4 sama dengan B2. Sudut A4 sama dengan B2. Di luar dan berseberangan. Jadi, kita akan memahami di dalam dan berseberangan. Menyeberang. Di luar dan berseberangan. Menyeberang. Artinya tidak dalam satu bagian ya. Karena ini kan bagian atas, bagian bawah. Untuk memudahkannya, oke, kita sebut bagian atas, bagian bawah. Kalau berseberangan berarti bagian atas menyeberang ke bawah. Bagian bawah menyeberang ke atas. Ya. Kalau sehadap tadi artinya dia dalam bagian yang sama. Di atas, di bawah, di bawah. Ya, seperti itu. Sudut dalam sepihak. Nah, ini sudut dalam sepihak berarti kalau dalam, berarti di dalam garis sejajar K dan L, yaitu sudut A2 dan B1 dalam sepihak. Berarti dia di atas, di bagian atas, berarti dalam sepihak, yaitu A2 dan B1. Jumlah sudutnya A2 ditambah B1 adalah 180 derajat. Jadi A2 ditambah B1 ini adalah 180 derajat.
Kemudian A3 ini ditambah ya. Ini ditambah. A3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Jadi kita akan harus mengingat bahwa jumlah dari dua sudut dalam sepihak ini adalah 180 derajat. Ya. Harus diingat 180 derajat. Atau kalau boleh dibilang ini adalah garis lurus, kalau kita ambil sudut di sini ini adalah 180 derajat. Nah, kalau bisa kita tarik garis miring, nah di sini kita akan bisa membagi berapa sudut yang di A, berapa sudut yang di B, ya, seperti itu. Sudut luar sepihak. Sudut luar pihak berbeda dengan sudut dalam sepihak, artinya berada di luar garis sejajar. Nah, ini kita lihat sudut A1 dan sudut B2. Jumlah sudutnya sama, yaitu 180 derajat. A1 ditambah sudut B2 sama dengan 180. A4 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Nah, bisa dilihat ya, ini di luar. Ya, di luar. Jadi ketika kita jumlahkan kedua sudut tersebut, jumlahnya adalah 180 derajat. Baik, kita lanjutkan latihan soal ya. Nomor 1. Diketahui garis A sejajar B dengan simbolnya seperti ini ya, dua garis lurus. A sejajar B dipotong dengan garis M. Ya, kita lihat dipotong garis M. Pernyataan sebagai berikut. A1, nomor 1. A1 dan B1 sehadap. Oke, kita gambar ya di luar, jadi lebih memudahkan. A1 dan B1 sehadap. A1 dan B1 sehadap. Oke, ini benar ya. A2 dan B4 SDB. A2 dan B4 SDB. A2 dan B4 SDB. Ini benar ya. A1 dan B3. Oke, A1 dan B3 luar berseberangan. A1 dan B3. Benar ya, luar berseberangan. Kemudian yang terakhir. A4 dan B2 sudut luar sepihak. A4 dan B2 sudut luar sepihak. Ini salah. Kenapa? Karena sudut luar sepihak ini adalah bentuknya seperti ini. Ini sudut dalam sepihak dan kemudian yang kedua sudut luar sepihaknya adalah seperti ini, ya. Jadi yang salah adalah pernyataan nomor 4. Kita jawab A. Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggambar dulu, menyesuaikan dengan pernyataan atau menyesuaikan dengan jawaban. Untuk memudahkan agar tidak melihat banyak hal dan bisa langsung mengurai kepada sifatnya, nah kita bisa membuat gambar sederhana tanpa huruf dan angka, sehingga akan lebih memudahkan. Ya, seperti itu. Kita bisa lakukan hal seperti itu untuk memudahkan menjawab soal-soal dengan gambar sudut dan sudut garis sejajar. Nomor 2. Berdasarkan gambar di atas, berikut ini yang merupakan pasangan sudut sepihak. Kecuali, nah kita ditanya yang kecualinya ya. Seperti soal nomor 1 tadi, kita sudah mengetahui bahwa sudut sepihak itu gambarnya seperti ini ya. Ini dalam sepihak yang jumlahnya 180 derajat, kemudian ini yang luar sepihak. Jumlahnya juga 180 derajat. Ya, kita lihat A1 sudut A1 dan sudut B2. Sudut A1 dan B2. Ini berarti luar sepihak. Sudut A1 dan B3. A1 dan B3. Ini apa? Ini luar berseberangan. Luar berseberangan. Berarti kita sudah bisa menentukan. Tapi kita lihat lagi. Berikutnya, C, sudut A2 dan sudut B1. Nah, ini apa?
dalam sepihak. Ini dalam sepihak. Sudut A4 dan sudut B3. Sudut A4 dan sudut B3. Berarti ini luar sepihak. Berarti yang sepihak ada 3. A, B, dan D. Sedangkan kecualinya berarti luar berseberangan. Kita jawab kecuali D. Yang lain adalah sepihak. Sepihak. Dengan kondisi seperti di atas. Yaitu dalam sepihak dan luar sepihak. Oke. Baik, nomor 3. Yang merupakan kedudukan dua garis sebidang adalah sejajar, berimpit, berpotongan, bertolak belakang. Nah, seperti yang kita pelajari di awal, yang merupakan kedudukan dua garis itu adalah sejajar, berimpit, berpotongan, dan bersilangan. Nah, pertanyaan nomor 3 ini adalah yang bukan merupakan. Berarti yang merupakan kita langsung bisa jawab D, bertolak belakang. Karena bukan merupakan kedudukan dua garis sebidang. Kedudukan dua garis sebidang itu kita ulangi lagi, sejajar. Ya, sejajar, berimpit, dan berpotongan. Kemudian ada satu lagi bersilangan. Tapi di jawaban nomor 3 ini tidak ada. Kita tidak punya. Oke, baik. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Untuk selanjutnya di latihan soal kita akan banyak membahas mengenai soal-soal sudut dan garis sejajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Matematika makin mudah dengan kelas 10. Terima kasih.